Bab 1832 Charles terkejut. Kaisar tidak bisa mengatasi kejutan dari apa yang baru saja dijelaskan Carlos, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ketidakpercayaan. Para master di dunia sekuler sangat menyadari keberadaan dunia seni bela diri legendaris, tapi tidak ada yang tahu bahwa dunia seni bela diri legendaris sebenarnya telah mencuri seluruh energi spiritual Kyushu. Itulah mengapa seni bela diri di dunia seni bela diri legendaris berkembang begitu pesat. Sebaliknya, di dunia sekuler, setiap master yang mencapai alam surgawa dibawa oleh aliansi pelindung ke dunia seni bela diri legendaris. Setelah beberapa saat, Kaisar akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Aku tidak pernah menyangka orang-orang itu bisa begitu egois. Mereka sudah berada di puncak seni bela diri, tapi demi keuntungan pribadi, mereka menyerap seluruh energi spiritual Kyushu ke dunia seni bela diri legendaris, ujar dia marah. Mereka hanyalah mencuri energi spiritual para master dunia sekuler. Mendengarkan keluhan Kaisar, kau benar, mereka sekumpulan perampok, mencuri sumber daya dunia sekuler. Tawa Carlos. Kudengar dunia seni bela diri legendaris tidak semudah yang dipahami oleh master dunia sekuler. Tanya Kaisar. Bahkan di dunia seni bela diri legendaris, itu bukanlah entitas yang bersatu tapi telah dibagi secara bertahap menjadi 3 alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Seiring berjalannya waktu terdengar misterius, tapi sebenarnya itu adalah pembagian dalam dunia seni bela diri legendaris. Angguk Carlos. Sejak Kyushu dibagi menjadi 2, banyak master dunia seni bela diri legendaris yang pernah berdiri di puncak entah jatuh atau terlampaui oleh orang lain. Akibatnya, beberapa tokoh besar yang berdiri di puncak kembali membagi dunia seni bela diri legendaris menjadi 3 bagian. Di antaranya, energi spiritual di alam atas adalah yang paling kaya, diikuti oleh alam tengah, dan alam bawah adalah yang terakhir secara bersesuaian. Kekuatan keseluruhan para master di alam atas jauh melampaui alam tengah, dan alam tengah jauh melampaui alam bawah. Dan apa yang kita sebut sebagai dunia seni bela diri legendaris di dunia sekuler hanyalah alam bawah yang paling lemah dari dunia seni bela diri legendaris. Sedangkan untuk para master dari alam tengah dan alam atas, mereka bahkan tidak peduli dengan dunia sekuler dan tidak memiliki hubungan dengan master dunia sekuler. Kaisar yang sudah lama terkejut dengan satu rahasia dunia seni bela diri legendaris, menjadi lebih terkejut lagi. Tiba-tiba, jadi, bagaimana dengan di luar dunia seni bela diri legendaris? Apakah ada kekuatan yang lebih kuat? Tanya dia penasaran. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena aku baru memasuki alam surgawa dan belum pernah ke alam bawah dunia seni bela diri legendaris. Apalagi kekuatan di luar 3 alam seni bela diri kuno, ujar Carlos tiba-tiba tersenyum. Pada titik ini, nada bicara Carlos tiba-tiba berubah, tapi aku percaya bahwa di luar 3 alam seni bela diri kuno, pasti ada kekuatan yang lebih kuat dan master yang lebih tangguh. Dunia ini luas dan misterius, dengan banyak fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Hanya saja, kekuatan kami saat ini terlalu lemah, dan kami tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan dunia yang lebih besar. Mendengarkan ucapan Carlos, mata Kaisar dipenuhi dengan kegaguman. Dia merasa ranah seni bela dirinya telah maju lagi, seolah sudah menyentuh ambang batas alarm surgawa, tapi ambang batas ini sangat samar. Selamat, ujar Carlos menyadari perubahan pada Kaisar. Percakapan 1 kali denganmu bernilai 10 tahun studi. Kalau bukan karena pemimpin Carlos memberitahuku begitu banyak rahasia seni bela diri kuno, aku tidak akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri. Ujar Kaisar serius sambil membungkukkan tubuhnya dengan tulus kepada Carlos. Saat itu juga, Charles, yang sudah berbaring di atas tempat tidur batu sepanjang waktu, tiba-tiba membuka matanya. Sudah bangun, ujar Carlos tersenyum dan segera pergi ke sisi tempat tidur batu sambil menatap Charles. Siapa kau? Melihat wajah yang asing di depannya, Charles tiba-tiba duduk dari tempat tidurnya dan wajahnya penuh kewaspadaan. Charles melihat sosok akrab di belakang Carlos. Sosok tua adalah pria yang mencoba membunuhnya, membuatnya terpaksa membuka segel mutiara, haus darah dan kemudian kehilangan kesadarannya. Aku Carlos. Mulai hari ini, kau adalah muridku dan juga pewaris tunggal dari sekte iblis kami. Ujar Carlos tersenyum lebar. Charles bingung, benarkah orang tua tampan di depannya anggota sekte iblis?
Carlos. Kenapa nama itu terdengar begitu akrab? Di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya? Charles yang baru saja bangun masih pusing, pikirannya dipenuhi oleh kebingungan. Pada saat itu, Charles, ini adalah pemimpin sekte iblis, Carlos Liro. Dia menyelamatkanmu dari tanganku, tidak hanya itu, dia juga menyegel mutiara haus darah di dalam dirimu, ujar Kaiser. Kenapa kau tidak berterima kasih kepada gurumu? Setelah mendengar kata-kata Kaiser, Charles perlahan mulai sadar. Charles terkejut. Lah melihat Carlos yang memandangnya dengan baik dan menggabungkan kata-kata Kaiser. Benarkah kau pemimpin sekte iblis, salah satu dari 5 kekuatan teratas gunung iblis, Carlos? Tanya Charles tidak percaya. Ya, tempat di mana kau berada sekarang adalah sekte iblis, angguk Carlos tersenyum. Saat Carlos hendak melanjutkan pembicaraannya, tunggu. Biarkan ku ambil napas dulu. Tiba-tiba aku merasa seperti bermimpi, ujar Charles menyela. Carlos sama sekali tidak mempermasalahkan ketidaksopanan Charles. Dia tersenyum berdiri di samping tempat tidur batu sambil menunggu reaksi Charles. Setelah beberapa saat, akhirnya Charles memahami apa yang terjadi. Kaiser ingin membunuhku, lalu kau selamatkan aku, menyegel mutiara haus darah di dalam diriku, dan bukan hanya itu, kau juga membawaku ke sekte iblis. Dan sekarang kau ingin aku menjadi pewaris sekte iblis. Apakah yang kukatakan benar? Ujar dia menatap Carlos dengan kagum. Carlos mengangguk dan kemudian mengeluarkan token hitam yang diukir dengan kata iblis. Ini token anak iblis dari sekte iblis, juga merupakan simbol identitas. Di sekte iblis, anak iblis adalah pewaris sekte iblis. Dengan token ini, statusmu di sekte iblis hanya kalah dari aku. Ujar Carlos melemparkan token itu kepada Charles. Saat Charles mengambil token itu, aura yang sangat jahat terpancar darinya. Dia melihat tulisan, iblis, yang besar diukir di token itu dan tiba-tiba merasa aura bela diri yang sangat kuat memancar dari kata ini. Kata ini diukir oleh Master Alam Surgawa, mengandung makna bela diri sejati dari sosok tersebut. Membawanya bersamamu akan sangat membantu dalam kultivasi, lanjut Carlos. Kemudian, selain itu, mulai hari ini, Kaiser adalah pengawal ajaranmu. Dia akan melindungimu saat kau terus berkembang, ujar dia pada Charles sambil menunjuk kepada Kaiser yang berdiri di samping. Dari sekarang, kalau kau hadapi masalah yang tidak bisa kau selesaikan, kau bisa meminta bantuan Kaiser. Nah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kalau kau masih punya keraguan, jangan ragu untuk bertanya. Charles benar-benar bingung, memorinya sekarang hanya bertahan hingga saat dia dengan sukarela memecahkan segel mutiara haus darah dan hendak bertarung dengan Kaiser. Tapi pada saat dia memecahkan segel itu, dia kehilangan kesadarannya. Jadi, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia memecahkan segel itu. Sekarang, dirinya baru saja bangun dan seorang pria tua tampan tiba-tiba muncul, mengklaim dirinya sebagai pemimpin sekte iblis. Tidak hanya itu, Kaiser yang sebelumnya mencoba membunuhnya telah menjadi pengawal ajarannya. Siapa yang bisa memberitahuku? Siapakah aku sekarang? Dan di mana aku sekarang? Charles menatap Carlos dengan bingung, tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Bersambung. Bab 1833. Ada yang harus dikatakan. Charles menatap lelaki tua yang bersahaja di depannya dan tak dapat mempertautkan sosok itu dengan pemimpin sekte iblis yang berkuasa di Gunung Iblis, yang memerintah puncak Gunung Iblis. Pemimpin sekte iblis adalah salah satu dari sedikit individu kuat yang berdiri di puncak Gunung Iblis, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan Charles dan bahkan ingin mengangkatnya sebagai murid? Tapi, bukan itu inti masalahnya. Inti masalahnya adalah bahwa Carlos sangat menginginkannya menjadi anak iblis dari sekte iblis, pemimpin sekte iblis masa depan. Benarkah kau pemimpin sekte iblis, Master Carlos? Tanya Charles setelah beberapa saat terperangah. Kenapa? Aku tidak terlihat seperti pemimpin sekte. Tanya balik Carlos tersenyum. Kaiser yang berdiri di samping mereka, memandang Charles dengan iri.
Sebagai orang yang telah berada di Gunung Iblis begitu lama, dia sangat menyadari betapa menakutkannya pemimpin Sekte Iblis para Master Alam Transenden tingkat 9 puncak yang meninggal di tangan tokoh besar ini mungkin hanya segelintir. Tapi sekarang, ketika menghadapi Charles, dia begitu lembut. Bukan hanya Charles, bahkan Kaiser sendiri kalau tidak tahu orang di depannya adalah pemimpin Sekte Iblis, dia pasti akan meragukan identitas Carlos. Pada saat itu, seorang lelaki kuat dari Sekte Iblis yang berpakaian hitam memasuki ruangan dan langsung berlutut di depan Carlos. "Tuan, ada seorang pemuda yang datang dari kaki gunung, mengaku mencari seseorang," ujar dia pelan. Carlos terlihat tidak terkejut dan memerintahkan, "Bawa dia kemari." "Baik," jawab bawahan itu. "Kau mendapatkan saudara yang bagus. Saat yang tepat, karena dia di sini, kau juga harus memberitahunya tentang menjadi pewaris Sekte Iblis," ujar Carlos tersenyum memandang Charles. Charles keluar dari kebingungannya. Apakah itu Jerry yang datang? Kaiser juga tampak berharap. Dia belum pernah bertemu dengan Jerry sebelumnya, tapi dari apa yang dia dengar tentang Jerry dari Charles dan Carlos, dia merasa sulit dipercaya. Seorang pemuda yang baru berusia 28 tahun memiliki kekuatan alam transenden tingkat 9 puncak. Tiba-tiba, seorang lelaki kuat dari Sekte Iblis yang datang untuk melapor kembali dengan seorang pemuda. Ketika melihat Jerry, "Kak Jerry," panggil Charles langsung bersemangat dan berlari mendekat. Hati Jerry yang sebelumnya tegang, akhirnya lega ketika melihat Charles. Wajahnya penuh kekhawatiran, dan dia memeriksa Charles dari atas ke bawah. Setelah memastikan Charles baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Meski Charles tidak terluka parah, dia memiliki banyak luka luar, yang semuanya cukup serius. Melihat Charles dalam keadaan memprihatinkan seperti itu, Jerry tahu dia pasti telah membuka segel di dalam tubuhnya, yang menyebabkan begitu banyak luka. Hati Jerry merasa tidak enak. "Jangan khawatir, begitu kutemukan Kaiser, akan kubalas dendammu," ujar dia memancarkan niat membunuh. Kaiser mengernyitkan kening mendengar perkataan Jerry. Meski Charles dan Carlos telah berbicara sangat tinggi tentang kekuatan Jerry, Kaiser belum pernah melihatnya secara langsung. Dia tidak bisa tidak meragukan perkataan Jerry. Sebelum Charles berbicara, Kaiser melangkah maju dan menatap Jerry dengan ekspresi bermusuhan. "Akulah Kaiser yang kamu sebutkan." Jerry kemudian melihat Kaiser, dan terkejut dengan perkataannya. Jerry tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu saudaranya yang baik sebelumnya dikendalikan oleh Kaiser, dan mereka bahkan bertarung hingga memecahkan segel mutiara haus darah, tapi sekarang, sepertinya tidak seperti yang dia kira. Sebaliknya, bagaimana mungkin Kaiser bersama dengan Charles? "Kak Jerry, jangan gegabah. Semuanya hanya kesalahpahaman, dan kesalahpahaman itu sudah terselesaikan sekarang," ujar Charles gelisah. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, Kaiser menginterupsi. "Tidak ada kesalahpahaman. Aku mengincar pil obat di tubuhnya dan memaksa dia untuk membuka segel mutiara haus darah. Kalau bukan karena penyelamatan pemimpin Carlos, saudaramu yang baik sudah kubunuh," ujar Kaiser menatap Jerry dengan tatapan dingin. "Kau cari mati," ujar Jerry marah. Jerry pikir dirinya salah paham, tapi ternyata tidak. Meski tidak tahu jelas apa yang terjadi, yang pasti Kaiser hampir saja membunuh Charles. Carlos di samping tidak ikut campur dalam konfrontasi mereka, tapi malah melihat dengan minat. "Kalau kalian ingin bertarung, kenapa tidak ganti tempat? Persiapkan diri kalian, 10 menit dari sekarang, di arena Sekte Iblis, bagaimana?" ujar dia tersenyum. "Baiklah." Angguk Kaiser berbalik pergi. Meski Jerry sangat ingin bertarung dengan Kaiser, ia masih memiliki banyak pertanyaan untuk Charles. Kesempatan baik untuk bertanya pada Charles selama 10 menit ini. "Kau pemimpin Sekte Iblis, Master Carlos, kan?" tanya Jerry dengan hormat sambil menatap Carlos. Dia sudah tahu dari kata-kata Kaiser bahwa Carlos telah menyelamatkan Charles. "Sudah setengah tahun sejak kita terakhir bertemu, dan kau tidak mengenaliku." Angguk Carlos tersenyum. Mendengar kata-kata Carlos, Jerry terdiam sejenak. Dia segera mengingat-ingat dalam pikirannya. Memang, tidak ada wajah Carlos dalam ingatannya. Tapi segera, suara yang sangat akrab muncul dalam pikirannya. "Kau," ujar Jerry tiba-tiba terbangun. "Haha, sepertinya kau mengingatku sekarang," tawa Carlos.
Dulu, senior menyembunyikan identitas, tapi aku ingat suara senior, dan bagaimana mungkin Jerry lupa kebaikan senior. Ujar Jerry dengan hormat. Setelah itu, dia melihat Charles yang kebingungan. Kali terakhir, Master Carlos yang menutup mutiara haus darah di dalam dirimu, dan menstabilkannya sementara. Kalau tidak, kau pasti sudah mati karena reaksi balik mutiara haus darah sejak lama. Setelah mendengar kata-kata Jerry, Charles akhirnya mengerti Carlos telah menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Charles terlihat gembira dan bersyukur kepada Carlos. Terima kasih banyak atas penyelamatan nyawaku, senior. Mulai sekarang, kita adalah keluarga, tidak perlu seformal itu, ujar Carlos tertawa riang. Jerry bingung apa artinya menjadi keluarga. Apalagi yang tidak ku ketahui. Jerry, aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan sekarang setelah kau selesai bertarung dengan Kaisar. Charles akan memberitahumu semuanya, ujar Carlos tersenyum. Jerry mengangguk, bagaimanapun alasannya, kalau Kaisar menginginkan nyawa saudaraku, aku akan membuatnya membayar. Ujar dia menggertakkan giginya. Wajah Charles dipenuhi kekhawatiran saat dia menatap Jerry. Kak Jerry, dia master setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal, kau harus berhati-hati, ujar dia. Dia mengerti kemarahan Jerry, bagaimanapun, Kaisar hampir saja membunuhnya. Meski sekarang menjadi pengawal ajarannya, tapi Charles belum sepenuhnya setuju. Saat itu juga, setelah Jerry selesai bertarung dengan Kaisar, ia juga memiliki sesuatu yang perlu dijelaskan kepada Carlos. Bersambung.